Pasal tersebut. Hizbullah melakukan serangan mengejutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan kifar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer kifar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel.
Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الاخير يا ابو يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Persatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel.
terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusot. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan.
Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa.
Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel.
Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza.
di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetkan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa.
Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal.
Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut,
bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan
bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina.
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai data
dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan
dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas.
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni.
الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat.
Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi.
Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut.
Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan kifar Plum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer kifar Plum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusot. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Di
Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. E-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan
Pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup
di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat.
Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi
telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang.
Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava
dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel
saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone.
Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit.
Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Katiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan.
Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah
Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melajak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar.
Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam.
Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya.
Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى.
Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut
selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev bukan hal yang sama seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan.
Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah
Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar.
Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam.
Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigada Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigada Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigada Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigada Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan mengejutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigada Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigada Al-Quds dan Brigada Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigada Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya.
Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan serangan kejutan ke wilayah Israel. Serangan itu menghantam dua platform Iron Dome yang terletak di situs pertahanan udara Israel Kfar Blum. Dikutip dari Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hizbullah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut.
Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi.
Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الاخير يا ابو يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan
Pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Der Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup
di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat.
Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi
telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang.
tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa.
Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nur Syam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal.
Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. E-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan.
Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf.
Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketipsa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan, rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina.
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai
dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan
dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusot. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza. Lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024, disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Begev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas.
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melajak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni.
Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza. Lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024, disebutkan bahwa sandera tersebut
selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan, rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina.
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai
dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu
terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir.
Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nur Syam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza. Lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024, disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Begev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan.
Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melajak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى.
Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri ke 2 peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut
selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketipsa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan, rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina.
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai
dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan
dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza. Lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024, disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas.
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni.
الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat.
Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi.
Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut.
Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi.
Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. E-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan
Pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusot. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup
di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan, rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat.
Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat.
Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang.
tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava
dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel
saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan serangan kejutan ke wilayah Israel. Serangan itu menghantam dua platform Iron Dome yang terletak di situs pertahanan udara Israel Kfar Blum. Dikutip dari Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut.
Hizbullah melakukan serangan mengejutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melajak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi.
Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan
Pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Der Al-Ghusot. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup
di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat.
Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi
telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nur Syam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang.
tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava
dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel
saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone.
Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusot. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit.
Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. I-Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan.
Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan
Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar.
Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam.
Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya.
Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا يحيى.
Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir Al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut
selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina.
Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil, beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12:20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai data
dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Persatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetkan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan
dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas.
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketipsa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni.
الأخيرة بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke Barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat.
Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi.
Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير يا أبي يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut.
Hizbullah melakukan serangan mengejutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nur Syam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi.
Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan I-Unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat. Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الاخير يا يحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan
Pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Kamp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza. Lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024, disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun, ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup
di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan, hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang. Tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel. I-Unit juga mengidentifikasi 19 korban seperti itu, namun angka sebenarnya mungkin berpotensi lebih tinggi. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 27 tawanan yang tewas di antara rumah mereka dan pagar Gaza dalam keadaan yang belum dapat dijelaskan. Sementara rekaman kamera senjata dari helikopter Israel menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan dan individu yang sedang dalam perjalanan kembali ke Gaza, Palestina. Hingga saat ini kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Anggota Hamas bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Detik-detik penyerangannya diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 20 Maret 2024. Tank-tank tersebut dihancurkan dalam jarak dekat hingga meledak hebat.
Di waktu yang sama, Hamas juga terlibat adu tembak dengan pasukan pendudukan. Setelah lebih dari 5 bulan konflik terjadi, bangunan di kompleks Al-Shifa kini terlihat hancur, bahkan tak berpenghuni. الثلث الأخير بيحيى. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina Bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hezbollah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Hizbullah melakukan serangan menjutkan ke wilayah Israel pada Sabtu 23 Maret. Serangan drone Hizbullah diklaim tepat sasaran hingga mampu memporak-porandakan Kfar Blum. Menanggapi serangan tersebut, Israel mengaku cemas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan sekira pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah meluncurkan 2 drone bunuh diri, kedua peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum. Milisi perlawanan Lebanon ini mengklaim serangan tersebut mengenai dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, serangan Hizbullah juga diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Palestina yang dianggap berani dan terhormat. Sementara pada hari yang sama, Hizbullah juga melancarkan serangan ke barak Ramim Israel. Adapun serangan tersebut dilakukan menggunakan peluru artileri yang sesuai. Seusai serangan beruntun, Israel pun mengungkapkan kecemasan lantaran tidak bisa mencegah serangan Hizbullah. Terlebih, Israel mengatakan tidak ada peringatan dari sisi pengawasan keamanan terkait serangan tersebut, sehingga Israel menyebut serangan Hizbullah sebagai masalah yang nyata. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan kamp militer Israel. Kamp tersebut diserang Al-Quds menggunakan tembakan berat. Dikutip dari Al-Mayadin, seiring dengan hal tersebut, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarm mengonfirmasi
telah menarget sebuah kendaraan yang membawa 5 serdadu Zionis. Mobil tersebut diserang saat melintasi desa Deir al-Ghusor. Kelima pasukan Israel atau IDF itu diserang sebagai bentuk pembalasan atas terbunuhnya para pejuang di Camp Nursyam. Warga pun langsung mengerubungi mobil yang berisi 5 serdadu Zionis itu. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada pula 4 pemuda yang menjadi martir. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina itu diketahui juga tengah berduka atas gugurnya komandan mereka di tepi barat. Diketahui sang komandan yakni Abu Shadi menjadi target pesawat tak berawak Israel saat berada di sebuah mobil. Juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah mengumumkan kematian sandera Israel di jalur Gaza lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 24 Maret 2024 disebutkan bahwa sandera tersebut selamat dari serangan pasukan Israel. Namun ia tak luput dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Dikutip dari Al-Mayadin, tawanan tersebut diketahui bernama Bekev Bukataf. Sebelumnya, Abu Ubaidah telah menekankan bahwa rakyat Palestina dan tawanan Israel berjuang menghadapi krisis pangan dan penyakit. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah mengungkap, meski sandera tersebut selamat dari serangan serdadu Zionis, namun ia tak dapat bertahan dari kekurangan makanan dan obat-obatan. Ia pun menekankan para tawanan Israel itu bahkan merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga Gaza. Seperti diketahui, rakyat Palestina tengah berjuang dan bertahan hidup di saat bantuan pangan kesulitan memasuki wilayah yang terkepung. Tak hanya kebutuhan makanan saja, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan dan pasokan medis. Hal tersebut pun turut berdampak pada sejumlah sandera Israel yang masih menjadi tawanan militan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya tak berdaya bahkan tewas. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Ketiksa. Sebuah rekaman memilukan kembali mencuat seusai pasukan Israel melancarkan serangan. Dalam video yang beredar terlihat seorang warga tengah tergopoh-gopoh dan tiba-tiba ia digempur oleh rudal dari drone dan tewas seketika. Dikutip dari Middle East Eye, drone milik Israel melacak dan kemudian melayangkan serangannya. Diketahui insiden itu terjadi di daerah Al-Sika di Khan Yunis. Rupanya klip tersebut merupakan rekaman lama atas insiden yang terjadi pada awal Januari lalu, namun baru-baru ini baru terkuak. Video itu berlanjut dan menampilkan seorang pria yang tengah berjalan santai dan seketika dirudal. Tak berhenti di situ saja, klip itu juga menunjukkan kekejian Israel saat pesawat tak berawak miliknya menyasar 4 pemuda. Dalam video yang direkam oleh drone itu, keempat pemuda tersebut berjalan di antara bangunan-bangunan yang telah diratakan oleh kendaraan lapis baja Israel. Seketika, keempat pemuda itu diserang oleh drone Zionis yang sempat membuntuti mereka. Asap tebal pun langsung mengepul seiring dengan ledakan yang terjadi. Disebutkan rudal pertama menewaskan 2 orang dari mereka. Peristiwa pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh kelompok Hamas terus menjadi bayang-bayang kelam Israel. Unit investigasi Al Jazeera yakni I-Unit telah melakukan analisis forensik terhadap peristiwa tersebut. Serangan yang dilakukan Hamas tersebut diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski demikian, pihak Israel juga memberikan klaim palsu terhadap serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, penyelidikan dilakukan unit dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dashboard, telepon pribadi, dan kamera depan para kelompok Hamas yang terbunuh. Tetapi dari investigasi itu juga ditemukan bahwa banyak cerita yang muncul beberapa hari setelah serangan itu ternyata tidak benar. Hal ini mencakup klaim kekejaman seperti pembunuhan massal dan pemenggalan kepala bayi, serta tuduhan pelecehan yang meluas dan sistematis. Kisah-kisah itu secara berulang kali digunakan oleh para politisi di Israel dan Barat untuk membenarkan keganasan pemboman di jalur Gaza, di mana yang sejauh ini telah menewaskan hampir 32.000 orang.
tidak dapat memastikan apakah mereka pria bersenjata atau sandera setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap semua data yang tersedia. Unit juga menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel bahwa mereka menemukan 8 bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be'eri tidaklah benar. Analisis menemukan bahwa tidak ada bayi di dalam rumah tersebut dan 12 orang di dalamnya hampir pasti dibunuh oleh pasukan Israel ketika mereka menyerbu gedung tersebut. Ini adalah salah satu dari sejumlah insiden di mana polisi dan tentara tampak membunuh warga Israel.